hotspot ke komputer supaya nanti kita bisa nanti hasil ya, maksudnya kayak apa yang kita pelajari ini nanti akan kita posting di sosial media gitu, akan kita rangkum. Oke, kalau gitu next silahkan siapa nih? Terima kasih Pak Tias. Pak Tias itu adalah seorang educationalist dari Banjarmasin ya, luar biasa. Oke, baik, next siapa? Silahkan. Kayaknya kita nih bukan hanya dari Jakarta doang loh, namanya si Jakarta Hub, tetapi dari mana-mana nih kayaknya. Pak Tias dari Banjarmasin. Silakan, mungkin Mas Radit mungkin nih. Kalau gitu boleh. gentleman dulu ya. Iya, salam kenal. Saya Radit. Profesinya peneliti desain, tapi saat ini sedang belajar lagi di Chiba University, tepatnya di System Planning Laboratory. Sebetulnya latar belakangnya desain produk, terus mulai bergeser pelan-pelan gitu sejak mungkin tahun 2014 kali ya, mulai gesernya ke service design. Service design fokusnya tadinya di layanan sampai ke user experience. Cuman kayak 3 tahun belakangan ini banyak riset-riset terkait informal sektor. Nah, disitulah baru diperkenalkan sama system thinking ini sih. Sebetulnya lebih ke karena dengan apa ya? Karena di informal sektor tuh kompleksitas masalah sekaligus solusinya tuh berbeda dengan ya apa metode desain yang sebelumnya saya pelajari, yang tadinya linear, yang tadinya misalnya apa iterasi cukup gitu, tapi dengan di sistem thinking ini justru malah jadi kita jadi lebih apa ya, lebih mengembrace apa yang ada di masyarakat, dan masyarakat juga punya solusinya sendiri gitu. Jadi sebenarnya lebih apa ya, kalau saya dengan adanya Sihab menarik banget nih, apalagi ada learning meetup ini, jadi kita bisa saling nggak cuman searah dari ini, tapi dari masing-masing profesi, dari masing-masing sektor gitu ya, mungkin ada input begitu kurang lebih, Mbak Dina. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Radit ya. Oke, ngomong-ngomong soal sistem planning nih Mas, kayaknya aku aku pengen ngobrol juga nih kalau kita bisa kolaborasi nih Mas Oihab sama sama Mas Radit nih. Nanti sama Pak Tias juga. Ayo. Oke. Baik, selanjutnya silakan dari siapa nih? Mungkin dari Mbak Sani dulu, boleh Mbak Sani? Maaf Mbak Sani masih mute, Mbak Sani. Maaf Mbak Sani, suaranya masih nggak kedengaran. Mungkin mic ininya ya, mikrofon voice-nya bisa diatur. Sudah? Sudah terdengar, Mbak Dina? Oke, sudah. Ya. Ya, terima kasih. Saya ulang lagi, berarti maaf ya, saya udah ngomong panjang lebar, ternyata nggak kedengaran apa-apa. Selamat malam semua, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih saya juga bisa bergabung di sini, senang sekali. Nama saya Sani Ritz, saya adalah bergerak di NGO, Yayasan Pesisir Lestari namanya, yang bergerak dalam bidang untuk lingkungan, konservasi lingkungan, dan pengembangan masyarakat pesisir nelayan miskin. Ya, dan kebetulan saya adalah managing director untuk yayasan tersebut, dan saya kenal baik dengan Mbak Dina sebagai board daripada yayasan kami. Ya, demikian perkenalan dari saya, dan ya saya senang sekali karena saya juga mau belajar. Sebenarnya background saya peneliti juga gitu, tapi saya selalu open dengan metode baru, teknik baru, apalagi tentang analytical berpikir ya. Saya rasa itu selalu berguna untuk apa saja. Baik, terima kasih Mbak Sani. Jadi selain aku punya company gitu ya, saya juga seorang pembina, bukan pembina upacara, tapi pembina sebuah yayasan. Yayasannya itu ada di Bali, tapi saya di Jakarta, yayasannya ada di Bali. Dan yayasannya ini fokusnya adalah pengembangan masyarakat pesisir dan juga konservasi laut ya, konservasi perikanan seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Sani. Ya, selanjutnya silakan mungkin Siwi atau Milenia atau Arno boleh.
Siwi dulu, boleh? Oke, baik. Silakan Siwi. Oh iya, selamat malam semuanya, salam kenal, saya Siwi, asalnya dari Kediri, Jawa Timur, terus sekarang kegiatannya masih jadi fresh graduate, terus ambil jurusannya teknik industri, terus sekarang ngebantu Mbak Dina di Open Innovation Hub. Terus kenapa tertarik mau ikutan ngurusin si Jakarta Hub, soalnya selama kuliah ngerasa belajarnya tuh analytical thinking terus, jadi yang dicari tuh root cause terus. Nah, terus sekarang baru tahu, oh ternyata ada loh, waktu saya ngerjain skripsi kemarin, solusi yang saya berikan itu nggak bisa kalau cuma dari satu sektor. Oh ternyata perlu untuk ada evaluasi di berbagai macam sektor, dan baru tahu, oh ternyata itu namanya tuh ada loh yang namanya system thinking. Jadi pengen belajar lebih tentang system thinking dari situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Siwi dari Teknik Industri. Oke, luar biasa. Selanjutnya silakan Arno atau Milenia, boleh? Ya, selamat malam sebelumnya semuanya. Perkenalkan, nama saya Milenia Damayanti, mungkin bisa dipanggilnya. Saya asal dari Jombang, saat ini sedang menetap di Surabaya, dan juga kegiatannya saya mahasiswa salah satu perguruan negeri di Surabaya. Alasan saya untuk bergabung di belajar sistem thinking itu karena kan jurusan saya akuntansi dan itu selalu berbau dengan angka. Jadi kalau menurut saya sistem thinking itu berbanding terbalik dari akuntansi. Jadi saya ingin lebih menambah ilmu juga sih dari itu. Dan itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Siwi. Untung ya mereka bukan bilang ini disuruh Mbak Dina gitu. Coba kalau dibilang ini disuruh Mbak Dina, ayo loh. Baik, terima kasih Milenia. Halo, selamat malam Mbak Siska, selamat bergabung. Kita masih perkenalan ya Mbak Siska ya. Ini Mbak Siska. Malam Mbak. Mbak Siska dari Yayasan Pesisir Lestari juga kan? Betul. Baik, oke. Baik, kita masih perkenalan dulu. Ini ada beberapa bacaan nih, ada linknya. Silakan kalau misalnya Mbak Siska mau download atau mau nonton, nanti boleh boleh ditonton gitu. Ya, silakan selanjutnya perkenalan mungkin dari Mas Arno dulu. Setelah itu Mbak Siska boleh ya perkenalan diri ya. Baik, Oke. silakan Arno. Halo malam semuanya, salam kenal ya. Saya Arno. Saat ini kerja di salah satu agensi di Jakarta, Cowok Buat Indonesia. Jadi account eksekutif di bagian brand activation. Kenapa tarik sama sistem thinking ya? Jadi sebelum karir saya sekarang ini, saya udah sekitar 3,5 tahun megang design thinking dan juga beberapa metodologi lainnya. Dan menurut aku sih system thinking ini one of the next step dari design thinking. Karena kalau design thinking itu kayak buat menggali semangat inovasi dulu, tapi system thinking itu lebih untuk memetakan nih kira-kira untuk inovasi jalan, untuk sebuah organisme itu berjalan, itu ada namanya sistem. Jadi cukup menarik untuk belajar system thinking biar bisa tahu sih di sektor manapun, di unit sekecil apapun itu pasti ada namanya sistem. Oke. Itu aja sih. Thank you. Baik, terima kasih Mas Arno. Oke, sekarang mungkin silakan perkenalkan diri aja dulu Mbak Siska, karena baru bergabung. Silakan Mbak Siska. Ketemu lagi ya. Terima kasih Mbak Dina. Ya, selamat malam teman-teman semua. Saya Siska dari Yayasan Pesisir Lestari. Bergabung acara ini kebetulan di-share di grupnya YPL, jadi ikut bergabung biar tahu lebih banyak apa yang disampaikan Mbak Dina buat tambahan pengetahuan bagi saya. Itu aja Mbak Dina, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini ikutan bukan karena disuruh direktur atau disuruh pembina ya. Enggak. Jadi ini kayak kita mengerahkan pasukan ini. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau gitu gini, tadi kan kita barusan nonton video gitu kan ya. Videonya itu tentang system thinking. Jadi aku nggak akan ngajarin, cuma pengen tahu aja gitu kan dari Bapak Ibu semua gitu. Ketika tadi nih nonton videonya System Thinking Overview gitu ya. Atau kalau misalnya kita baca tadi nih overview-nya, jadi antara si video sama si bacaan itu memang agak beda. Karena dari video itu kan dia ngomongin soal system thinking
caranya mulainya itu dari mana. Tapi kalau yang dari bacaan itu dia ngomongin bahwa ini kita harus mengerti dulu nih 4 hal utama, yaitu sistem awareness, sistem teori, sistem modeling, sama complexity teori. Nah, aku pengen tahu nih, silahkan Bapak Ibu, ada yang mau share nggak? Apa sih yang Bapak Ibu pelajari dari bacaan atau dari video yang tadi kita udah tonton? Silahkan. Siapa yang mau ini dulu? Mungkin dari Pak Tias atau dari Mas Raditya dulu kali ya yang udah baca. Oke, boleh Mbak Dina. Kalau dari video yang tadi, sebenarnya ya itu sesuatu yang kompleks dalam artian begini, karena sintesis itu sesuatu yang saya refleksikan beberapa bulan terakhir dan sebenarnya belum dapat kliknya, itu belum dapat. Karena sintesis itu bukan sekedar comot A, B, C, D, kemudian jadi A, B, C, D, E, tapi itu seperti membuat sesuatu yang bisa dibilang baru atau bisa dibilang berbeda, atau bisa dibilang unik, bukan hanya sekedar menggabung-gabungkan sesuatu begitu. Nah, kalau dari video tadi, itu benar banget kalau sintesis itu interdependence dan interconnected begitu, semua saling terhubung dan saling tergantung. Sebenarnya yang menjadi concern saya, pertanyaan saya sebenarnya, belum apa sudah tanya, mohon maaf nih. Makna sintesis dalam bahasa sederhana itu seperti apa sih sebenarnya? Terus gimana cara kita melakukan sintesis itu begitu? Itu saya theoretically ya banyak literatur tentang itu. Tapi jawaban yang klik tentang itu terus terang saya sampai per detik ini dari beberapa bulan, bahkan mungkin hampir 3 bulan ini melakukan refleksi, itu belum dapat klik dari jawaban sintesis. Kalau analitik kayak yang dibilang Mbak Siwi, ya zaman kuliah karena saya farmasi jadi banyak kimia, ya analisis ya hampir tiap hari kerjanya itu. Meskipun sintesis juga ada, tapi itu sesuatu yang apa ya, yang kliknya itu belum dapat gitu. Yang kalau dari saya, nanti mungkin sambil barangkali ada pencerahan dari teman-teman. Itu overview sekaligus pertanyaan dari saya, Mbak Ina. Baik, terima kasih. Jadi kalau Pak Tias itu adalah analisis, oke udah ngerti ya, tetapi ketika sintesis gitu kan, sintesis itu gimana sih gitu. Mungkin ada yang bisa menjelaskan tentang sintesis? Aku juga sintesis itu kalau dibilang menjelaskan secara definisi, gimana cara mendefinisikannya ya, tapi pada dasarnya ya itu kayak kita mencari benang merahnya ya, kayak membuat ceritanya gitu kan, supaya pada dasarnya hal yang fragmented itu bisa nyambung gitu kan. Oh ini sebenarnya dia ini gambaran besarnya seperti apa, itu yang aku lihat dari si sintesis ya. Seperti itu sih. Ya, itu adalah hal yang paling simpel yang bisa aku jelaskan tentang sintesis. Tapi mungkin ada yang bisa menjelaskan dari Mas Radit atau Mbak Sani, menjelaskan sebenarnya boleh Mbak. Aku sih gimana sih? kebayangnya tadi pas tuh si videonya sebetulnya nganggapnya kayak ini sih. Jadi kayak kalau tadi yang di analisisnya kan tadi digambarkannya kayak apa? Dia tuh misalnya ada seorang ilmuwan yang fokusnya misalnya tadi kan contohnya kan kayak biologi gitu ya. Dia fokus di keilmuannya dia gitu ya. Terus dia menelisik si komponen gitu, komponen terkecil misalnya dia lagi ini daun gitu, katakanlah lagi daun, dia fokusnya tuh sampai mikro gitu, sampai nano, mikro, fokus di daunnya gitu. Padahal apa si pencipta kita tuh menciptakan sesuatu kan kayak misalnya dari satu pohon aja, yang bisa belajar dari satu pohon tuh kan banyak ya, nggak hanya orang dengan satu keilmuan tertentu gitu. Nah kalau tadi si analisis tuh dia lebih ke ya udah fokus gitu ya ke komponen gitu atau ke bagian gitu misalnya. Tapi kalau si sintesis itu fokusnya justru malah ke keterhubungan satu sama lain di komponen mungkin gitu sih. Jadi apa yang dipelajari si relasinya gitu. Kenapa misalnya kayak
oh ini misalnya dalam satu musim itu pohon misalnya dia bisa menghasilkan buah gitu. Nah, itu kan kerjasama semuanya ya, ada mataharinya katakanlah. Kalau ada yang merawatnya, dia ada yang nyiraminnya, misalnya ada yang apa. Nah, itu mungkin yang menariknya sih. Kalau aku kayaknya gitu ya. Maksudnya si sintesis tadi ya. Jadi fokusnya ke keterhubungan gitu satu sama lain. Baik. Gitu. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Sani, sepertinya Mbak Sani mau ini. Ya, saya hanya menambahkan dari yang saya ngerti gitu. Saya kebetulan tertarik mengikuti tadi pagi. Jadi saya lihat video itu tadi pagi. Jadi sekarang saya coba refresh, aduh tadi yang saya tonton pagi-pagi apa ya gitu. Nah, tapi yang saya lihat itu adalah suatu sistem berpikir yang harus holistik ya. Kita harus punya dua-duanya gitu. Jadi kalau kita punya analytical part, analisis, itu artinya kita dalam suatu sistem, kita bisa bagi-bagi itu apa yang menjadi bagaimana sistem itu dibangun gitu, apa part dari sistem itu gitu. Dan sintesis kebalikannya gitu, dari semua bagian yang kecil-kecil itu, apapun itu akan membangun suatu sistem atau ekosistem tersendiri gitu. Jadi kita harus bisa melihat dua itu gitu. Itu yang saya bisa bagikan atau saya bisa sederhanakan dari video yang saya tonton tadi pagi, Mbak Dina. Baik, luar biasa. Terima kasih. Oke, mungkin dari Siwi atau Milenia atau Arno, silakan. Boleh Siwi? Siwi tadi masih mute. Maaf. Oh iya, kalau sepaham Siwi juga dari baca overview sama nonton video, kalau misal benar sih yang dibilang sama Ibu Sani tadi, kalau misalnya kita butuh dua-duanya gitu, analytical sama synthesis. Kalau analytical tuh lebih ke kita nyari part terkecilnya gitu. Kalau misalnya synthesis tuh sepaham Siwi menyadari kalau kita itu part of another system dan lebih ke relation antara satu sama lainnya. Jadi sebenarnya kita itu terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, dan kalau misalnya terjadi sesuatu hal, itu pasti penyebabnya bukan hanya dari satu bidang saja, tetapi banyak bidang yang mengakibatkan itu. Kayak misal kayak tadi yang dicontohin juga sama Mas Radit, misal pohon berbuah gitu. Nah, itu buahnya tuh kan bisa pohon tuh bisa menghasilkan buah karena ada proses fotosintesis, ada proses yang lain yang terjadi gitu, sehingga ada buahnya. Itu sih Mbak Dina. Baik, terima kasih. Terima kasih Siwi. Ya, silakan mungkin kalau Milenia atau Arno. Padahal aku mau makan. Oke, nggak apa-apa, silakan. Aku untung udah makan. Punya bermasalah. Ya, setuju sih. Mungkin analogi lain tuh bisa dianggap kayak sebagai sebuah tim ya. Tim itu bagaimana sebuah tim bekerja sebagai unit. Kayak aku tuh lagi baru baca One Piece. Tahu nggak sih yang tentang pirate itu? Oh, itu komik ya? Komik One Piece. Itu kan dalam satu kapal itu kan ada berbagai macam tim dengan berbagai perannya ya. Ada yang kaptennya, ada navigatornya, ada yang tukang masak bahkan, ada yang kerjanya bongkar-bongkar kapal rusak, ada ini, ada dokter. Nah, itu kan mereka harus selain menjalankan problem masing-masing, mereka juga harus punya pemahaman ya. Antara satu kepala dengan kepala itu harus punya pemahaman dan goal yang sama. Dan dengan pemahaman itu dan juga role-nya masing-masing, baru mereka bisa bekerja sebagai sebuah unit yang kohesif gitulah. Ada sistemnya di situ, mereka bekerja bagaimana sampai pada akhirnya mencapai sebuah tujuan. Sama kayak misalkan tim bola dengan ada striker, ada gelandang, ada back, ada kiper, atau mungkin tim-tim olahraga, atau bahkan saya bekerja ya, masih ada peran masing-masing. Jadi bahkan kita nggak usah mikirin teori sistem pun, sebenarnya sistem itu udah terbentuk secara natural ya. Bagaimana sebuah orang itu secara natural, ya udah mereka pasti ada sebuah struktur yang secara nggak sadar itu terbentuk. Nah, mungkin menariknya kita belajar di sini, kita bisa jadi memetakan nih. Jadi misalkan ketika ada sebuah trouble yang terjadi di sebuah unit atau maupun sebuah sistem, kita tahu oke, kira-kira masalahnya karena mungkin ada loose connection antara satu poin dengan poin A, poin B. Jadi kita bisa melihat semuanya sebagai lebih holistik juga dan secara objektif. Nah, mungkin itu sih yang bisa aku share. Baik, terima kasih. Thank you, Arno. Oke, sekarang Mbak Milenia atau Mbak Siska mungkin kalau misalnya nangkep sedikit-sedikit kalau udah baca. Silakan Milenia mungkin.
Aku mendengarkan dulu, Mbak. Oke, Baru baik, silakan, bergabung. nggak apa-apa kamu mendengarkan, boleh. Milenia mungkin mau share apa yang sudah apa sih pengertiannya tadi tentang si sintesis? Milenia masih mute, sorry. Oke, kalau misalnya belum, kalau aku tadi ya ini setuju ya. Jadi pada dasarnya memang kalau aku tuh kan dulunya tuh belajar design thinking banget ya. Di mana design thinking itu kita fokus sama satu user. Jadi benar-benar analytical gitu kan. Nah, dari satu user ini kita mengerti masalahnya, terus kemudian kita mencari solusinya gitu. Nah, itu benar-benar linear. Tetapi ketika belajar system thinking tadi ada analyticalnya sama ada si sintesis. Nah, yang menariknya itu adalah kita harus bisa menyeimbangkan dua. Nah, sintesis ini yang aku percaya itu adalah how we see the bigger picture. Jadi si yang kecil-kecil ini tuh bagian dari bigger picture yang seperti apa sih gitu kan? What is the big picture of it gitu? Itu yang baru aku pelajari di system thinking ya. Karena kalau design thinking itu benar-benar satu aja nih kita fokus ke situ, kita cari solusinya kan, karena based on users problem. Nah, itu sih mungkin menjadi kendala kenapa banyak banget ide inovasi di Indonesia itu nggak scale. Karena kita fokusnya itu cuma satu user aja, tapi ketika mau go to market, ya namanya market ya, market has a system. Ada yang namanya supply chain itu kan banyak ya. Nah, we don't see the big picture of it gitu. I think itulah kalau yang dari aku ini ya. Oke, mungkin ada yang bisa share kali ya, kira-kira relevansinya sama pekerjaan masing-masing itu apa gitu. Ngomongin soal system thinking gitu ya. Terus di sini juga ada complexity theory. Nah, yang menarik itu dari system thinking itu adalah memang complexity theory ya. Kalau di Indonesia kalau kita ngomongin kompleksiti sama sistem itu kita udah bikin itu adalah birokrasi. Mungkin ya. It's a very very tough and complicated birokrasi. Tapi ternyata yang namanya complicated sama complexity itu beda. Beda ya. Jadi jangan disamakan nih complicated sama complexity. Karena complexity itu adalah dia banyak ketergantungan, interdependency, lagi-lagi the big picture. Sedangkan kalau complicated ternyata itu adalah chaos gitu. So it's a different thing. Gitu. Jadi kalau yang namanya chaos ya itu mungkin kita bisa pakai design thinking kali ya untuk mengurutkan, tapi kalau complexity kita bisa pakai si system thinking karena dia benar-benar seeing the big picture gitu. Tapi mungkin ada yang bisa share kali kira-kira apa sih kompleks problems yang lagi ditangani di pekerjaannya masing-masing gitu ya, misalnya kayak ngomongin sektornya masing-masing deh, kayak pendidikan atau mungkin Mbak Sani dari sektor apa pesisir, masyarakat pesisir gitu. Silakan. Ada yang mau share nggak? Sebenarnya kompleksitas sistemnya pekerjaan masing-masing itu apa? Mungkin dari Pak Tias lagi deh. Pak Tias kan ngomongin soal pendidikan nih Pak ya. Saya juga tertarik kalau soal pendidikan nih Pak. Oke, baik. Sebenarnya salah satu yang cukup menjadi isu yang saya hadapi pribadi sebenarnya gap intergeneration, gap antar generasi dari pendidik dan yang dididik. Kami pendidik itu kan ya paling muda lah, milenial lah, Gen Y lah. Sementara sekarang mahasiswa sudah Gen Z dan bahkan sudah mulai akan generasi alfa begitu. Jadinya apa ya? Jadi antara persepsi yang berbeda, kemudian kerumitan dalam pemahaman, kerumitan dari kompleksitas dalam saling mengerti. Jadi hasilnya sebenarnya adalah banyak karena begini, karena semua disusun oleh orang-orang generasi X atau ke atas begitu, atau mungkin generasi Y yang muda-muda lah. Tapi mahasiswanya ini sudah banyak generasi Z-nya gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Kemudian yang keluar adalah komplain begitu. Wah, kenapa anak generasi zaman sekarang gini-gini? Atau mungkin ini ada yang rame ya di Twitter kemarin. Jadi kayak nggak nyambung. Nah itu menurut saya kompleks begitu karena semua saling tergantung tadi. Karena semua saling terhubung begitu. Nah, itu salah satu sebagian kecil saja dari yang dihadapi
saya hadapi sekarang, bagaimana kita mendesain kurikulum yang itu didesain oleh generasi yang berbeda untuk memahami generasi yang berbeda pula gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya hadapi karena sekarang desain kurikulum banyak banget dan Indonesia ketinggalan banget dengan saya share karena ini masuk sistem nih. Tambahan sedikit ya Mbak Dina. Beberapa bulan yang lalu pada saat saya mulai ini kan ada sistem thinking schools. Sistem thinking school begitu. Saya tuh lihat sekolah-sekolah yang menganut sistem thinking school itu, bayangkan anak SD yang kelas 1 atau kelas 2 di kita. Itu sudah bahas gimana caranya ngatasi polusi begitu. Sudah mikir gitu, anak SD yang kita umur 7 tahun kelas 1 masih belajar yang hitung-hitungan, yang analitik tadi. Mereka sudah diminta untuk gimana cara mengatasi solusi, gimana cara mengatasi permasalahan air bersih. Nah, kan wow, keren banget begitu. Nah, saya berpikir gimana caranya Indonesia itu juga bisa kayak gitu. Atau nggak usah Indonesia lah, di tempat saya itu bisa kayak gitu. Nah, itu yang saya hadapi Mbak Dina terus. Baik, terima kasih Pak Tias. Ya, saya setuju ya tadi kalau aku sih ngeliatnya gini ya Pak Tias ya, kan pengalaman juga ya. Jadi sebenarnya tuh kayak antara industri sama pendidikan gitu. Ini kan sebenarnya saling berkegantungan ya. Mungkin aku pernah cerita juga kali. Sebenarnya industri itu butuh talent, butuh orang-orang yang bisa memajukan, mengembangkan industrinya. Talentnya itu datang dari pendidikan gitu kan. Nah, tetapi sistem pendidikan Indonesia mungkin juga masih kurikulum segala macamnya, metodologinya itu masih belum terupdate dengan baik gitu kan ya. Banyak resources yang belum terupdate dengan baik. Nah, ini kan butuh masukan dari industri kan untuk masalah konten di pendidikan gitu. Nah, tetapi kayak industri juga seringkali itu yang enggan nih untuk investasi ke dunia pendidikan ya kan, untuk memberikan konten-konten kayak gitu kan butuh investasi waktu ya kan ya, investasi apalagi tuh mungkin dibuka tuh semua rahasia dapurnya gitu ya. Nah, dan juga lagi-lagi kalau aku juga pernah merasain bahwa kayaknya dunia pendidikan ini kebanyakan ngajarinnya teori gitu loh. Dan ini yang perlu diajarkan di dunia pendidikan itu adalah bagaimana lulusan ini kan juga siap kerja. Nah, itu kan juga didapatkan dari industri ya sebenarnya harusnya ya. Nah, itu tuh yang aku lihat kadang-kadang kompleksitasnya tuh ada di situ. Industri butuh pendidikan, pendidikan butuh industri gitu ya. Nah, gimana caranya kita menyambungkan kedua ini itu yang aku pelajari dari pendidikan dan industri gitu. Oke, mungkin dari sektor yang berbeda, kira-kira bagaimana, ada relevansinya nggak? Apakah implementasi dari system thinking di sektor masing-masing? Silakan mungkin dari Mbak Sani nih kayaknya udah siap untuk share dengan masyarakat pesisir. Ya, pastinya ya Mbak Dina gitu. Kayak tadi dari awal juga kenapa saya sangat tertarik ikut acara ini, karena saya tahu gitu bahwa sistem berpikir itu akan sangat aplikatif di dalam bidang apa saja. Contohnya untuk kita yang background-nya konservasi daripada masyarakat pesisir, ini kan ada suatu sistem di mana kita punya taruhlah dimensi kemiskinan gitu. Ada upaya untuk sustainable daripada keberlangsungan lingkungan, ada governance gitu ya, ada ekonomi gitu. Itu kan boleh dibilang sintesisnya itu adalah suatu sistem yang bergerak baik di dalam dari tingkat tapak desa gitu sampai ke tingkat nasional atau internasional. Itulah adalah satu sistem di mana kita berada ya. Bagaimana kita mau kemiskinan itu dientaskan, tapi sustainable daripada lingkungan, khususnya di bidang saya untuk masalah laut, ya konservasi perikanan itu terjadi. Nah, itu bagaimana kita melihat big picture yang seperti Mbak Dina bilang tadi. Gitu. Jadi ketika kita mau menyelesaikan masalah, gitu, kalau kita kurang paham melihat big picture-nya, ditambah lagi bahwa sektor NGO itu ada apa namanya environment-nya di mana ada donor, gitu, ada negara, ada beneficiaries atau penerima manfaat, gitu. Dan untuk menyelesaikan masalah ini,
kita coba bedah sampai ke yang paling mikronya gitu misalnya. Gimana sih kita bisa punya suatu kegiatan yang spesifik tapi impact-nya besar. Nah, itu kan berarti dua arah tuh ya. Kita bisa melihat sintesisnya, kita juga bisa melihat dari analitisnya gitu. Dan contohnya di dalam konservasi yang kami lakukan yaitu kita mulai dengan gurita. Itu adalah sangat kecil sekali dari suatu sistem, tapi di situ kita melihat bahwa gurita ini punya potensi yang besar karena dia Indonesia itu misalnya negara kedua penghasil gurita di dunia gitu, dan itu adalah pasarnya ekspor dan majority dihasilkan oleh nelayan-nelayan kecil gitu. Jadi sebenarnya kalau itu bisa diakomodasi dengan baik, bisa jadi jawaban juga dalam masalah pengentasan kemiskinan, tetapi bagaimana eksplorasi daripada alam ini harusnya berkelanjutan. Ya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Dina. Baik, luar biasa. Nah ini nih, kalau ngomongin soal masyarakat pesisir ya, dan juga ekosistem laut gitu ya, aku tuh, itu udahlah menurutku tuh yang lumayan kompleks lah ya. Sekompleks blockchain lah. Sekompleks decentralized ekonomi lah. Kenapa? Kalau kita ngomongin laut ya beda dengan pertanian, beda juga dengan peternakan gitu kan. Kalau peternakan, pertanian itu masih bisa kita kontrol gitu kan. Tapi kalau laut semuanya bergerak faktornya, bergerak benar. Yang diam. Ya. Laut itu kan sistemnya kan bergerak terus ya. Bergerak dan itu nggak bisa kita kendalikan. Siapa sih yang bisa menghitung pasti exactly ikan itu di laut ada berapa banyak sampai saat ini, dan bagaimana cara mengontrol ikan itu nggak ada kan, because it's in the sea gitu kan. Nah itu sampai sekarang kayak it's the most complex system. Itu apa ikannya ada di situ semua atau dia kabur ke tempat lain? Benar ya kan. Apalagi ketika saya mempelajari bahwa contohnya kayak ikan tuna siang ini bisa ada di Laut Bali, nanti malam ada di India gitu kan. Itu yang luar biasa. It's the most complex system yang pernah aku pelajari. Baik, terima kasih Mbak Sani. Oke, selanjutnya mungkin silakan dari Arno atau Mas Radit atau Milenia atau Siwi, silakan. Aku boleh deh. Boleh, silakan. Kebetulan sih industri aku nggak sekeren gurita atau perikanan ya. Jadi mungkin aku pragmatis aja sih. Aku kan ya basically kulit project lah gitu, banyak ngerjain project buat klien segala apapun itu kebutuhannya ya. Tapi itu pun sebenarnya ada aja hal-hal yang sebenarnya harusnya simpel jadi kompleks karena ada berbagai macam faktor. Kayak misalnya gini, oke lah, kita mau deliver sebuah project ke klien, nah apa ya? Misalkan ya project lah, kita bikin produk kita buat sebuah klien gitu kan. Kan idealnya gitu kan linear ya. Oke, kita kasih proposal, kita presentasi, semua orang buy-in, jalan. Kalau gagal pun evaluasi. Cuma kan nggak kayak gitu kan. Dari tahap awal aja pasti misal stakeholder-nya banyak dan maka punya kepentingan masing-masing. Ada yang mentingin duitnya, ada yang mentingin kayak ada yang pentingin kayak kepentingan departemen masing-masing lah. Dan itu sebenarnya udah bikin kompleks tuh. Kayak hal-hal yang sifatnya politis, yang bahkan kita nggak bisa dari itu nggak bisa prediksi ya. Karena kan kemauan orang tuh ada aja. Itu pun menurut aku udah hal yang kompleks gitu, yang perlu juga mungkin dipersiapkan karena many factors lah gitu. Dan itu kan mostly kenapa banyak pada akhirnya misalkan sebuah banyak perusahaan besar ya, perusahaan besar itu sulit inovasinya, siklusnya lebih lama karena mereka punya banyak kepentingan itu. Nggak bisa kayak startup ya udah cuma orang berlima gitu, let's make something, ya udah that's happen. Itu nggak mungkin terjadi di perusahaan gede gitu. Kayak aku punya pengalaman itu kayak kenalan aku ada yang kerja di FMCG. Mereka itu kemarin pas awal pandemi itu meluncurkan produk. Akhirnya mereka jadi hand sanitizer. Itu bukan hand sanitizer doang yang kayak cuma taruh logo doang, yang mungkin dari riset lah. Itu 4 bulan dan mereka bilang itu adalah the fastest that ever launch a product. Karena bisa setahun. Jadi di situ kan banyak banget pasti stakeholder yang gue mau ini, gue mau itu, dan itu udah kompleks gitu lah. Jadi karena people is kompleks, mereka kemarin juga kompleks, so itu yang membuat banyak sekali proses-proses kerja profesional gitu ya. Itu product development, even bikin event, orang kan banyak maunya. Ya,
it's already complex. So ya mungkin itu sih. Oke, baik. Terima kasih Arno. Ya mungkin kalau misalnya kayak di pekerjaan ya, ada namanya sistem akuntansi, tapi itu tidak, ya mungkin itu kompleks juga ya in one way. Tapi mungkin kayak project management system pun is a system. A lot of times it can be complex. Kelihatannya linear, tetapi wah, kita pernah pengalaman ya, gitu mengatur. Waktu itu pernah mengatur, misalnya kayak pengalaman tiba-tiba perusahaan kita tuh harus scale hanya karena kita memang ada satu proyeknya itu adalah proyek training untuk satu bank terbesar di Indonesia, yang tadinya kita dikasih kesempatan untuk mengelola trainingnya itu untuk 100 orang, dalam 1 bulan tiba-tiba dikasih kesempatan untuk 1000 gitu kan. Jadi 10 kali lipat dalam 1 bulan. Nah itu tuh it's a complex thing ternyata. Nggak bisa lagi nih ditangani oleh 3 orang waktu itu ya. Jadi harus ada satu sistem yang kita bikin. Yaitu adalah salah satu complexity dalam project management. Ya mungkin yang seperti contohnya kayak Arnold bilang tadi ya. Itu ada kliennya lah, terus kemudian ada pesertanya lah, ada reportingnya lah, reportingnya juga nyambungnya kemana-mana gitu ya. Tapi it's a good thing lah, gitu. Nah, oke, baik, thank you Arno. Oke, next mungkin silakan dari siapa nih, Mas Radit mungkin? Boleh Madina. Paling ini aja sih, share yang masih hangat ya, masih diingatan ini apa sih. Jadi ada kesempatan mengelola sumber daya budaya gitu di salah satu kompleks percandian. Nah itu sebetulnya kayak apa, si sistem thinking ini membantu kita kayak apa ya, kayak lebih peka sebetulnya, lebih peka. Mungkin ada 3 hal gitu. Yang pertama tuh kayak misalnya kita jadi, kan kita selalu pas awal gitu selalu pakai pendekatannya etnografi ya, kita berusaha melebur ke masyarakat gitu. Jadi kita mesti memahami betul apa yang diinginkan, yang dibutuhkan sebetulnya di site itu gitu. Terus kayak bisa ngelebur juga dengan berbagai konteks, soalnya di percandian kan ada yang konteksnya sejarah gitu, misalnya arkeologis gitu. Terus kemudian juga, tapi di sisi lain ada masyarakat gitu yang sehari-hari terlibat gitu, dan sebelumnya terlibat, sekarang terlibat, pas lagi perancangan, di masa depan juga pasti terkena dampak gitu kan, apa yang akan dirancang gitu. Terus di satu sisi ada pemerintah pusat yang pengen cepet-cepet beres gitu proyeknya, lalu ada pemerintah daerah yang ada aja juga punya lahan di sekitar situ, mau mindahin kotanya nanti gitu. Nah itu juga kayak si tingkat itunya juga lumayan tinggi gitu ya. Tapi sebetulnya pas kita beneran on ground gitu ke masyarakat gitu justru malah menarik, karena mereka si lahan ini kan udah dari tahun 80-an udah mulai digarap sama banyak arkeolog yang datang gitu dari tahun 80-an. Jadi si masyarakatnya itu kayak mungkin karena sehari-hari bareng sama arkeolog segala macam, jadi mereka juga berusaha kayak mengkonservasi inilah kayak tradisi-tradisi mereka. Jadi misalnya kayak ada salah satu tempat ngopi itu dia kayak metode sangrai sama tumbuknya tuh diajarin sama neneknya misalnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak ternyata pengaruh ya berada di lingkungan yang sangat gitu maksudnya situs heritage gitu, mereka ternyata juga ternyata ada pengaruhnya nih dari itu. Terus juga kayak pas proses merancangnya juga mau nggak mau jadinya kan bareng karena mereka harus terlibat di situ gitu. Terus tapi yang paling penting sebenarnya tadi yang Mas Arno sempat mention sih soal si sistem sosial itu bertumbuh ya. Jadi kayak dengan dibiarin juga sebetulnya akan tumbuh gitu kan. Kayak sebetulnya dari poin itu adalah kayak kita bisa mesti dihadapkan pada, ya kan kalau desainer biasanya ini dia bikin sesuatu tuh kayak mengharapkan udah harus jadi seperti apa yang ada di kepalanya dia gitu. Tapi sedangkan kalau tadi si sistem sosial yang bertumbuh tadi kan kayak akhirnya nanti ya sesuatu yang kita bikin tuh mungkin cuman trigger, cuman pemantik gitu. Tapi nanti dia kayak beradaptasi gitu dengan kompleksitasnya sendiri, terus dengan skalanya sendiri. Kayak misalnya kalau yang beradaptasi ini contohnya kayak pengrajin di Garut, pengrajin kandang burung. Mereka itu kalau yang saya temuin yang menarik deh. Jadi kayak mereka punya alat produksi itu semuanya
berasal dari pompa air. Nah, terus kan kita tanya, kenapa pompa air, Pak? Oh iya, karena kalau kita punya alat meja gitu, kalau alatnya rusak segala macam, kita harus ke kota kan, kita harus ke Bandung, kita harus ya ke Bandung lah paling dekat dari situ ya, ke Bandung untuk beli spare part gitu. Sedangkan kalau pompa air yang rusak, mereka tinggal panggil tukang pompa air dan itu banyak gitu. Maksudnya emang kebutuhan sehari-hari di daerahnya. Jadi dinamikanya juga kayak kerasa nih bahwa ternyata edan ya ada. Maksudnya kayak kita nemuin masalah tapi nemuin juga solusi-solusinya sekaligus gitu. Itu yang sebenarnya menarik sih kalau menurut saya. Oke, Gitu. baik, luar biasa itu. Itu dari sudut pandangnya Mas ini ya, Mas Radit ya, yang sistem planning. Oke, baik, mungkin ada lagi yang mau share antara Milenia atau Siwi? Silakan. Siwi maaf masih mute. Kalau tadi Siwi ngomong. Oh enggak, oke enggak. Baiklah kalau gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi ini adalah banyak aku juga banyak belajar dari Bapak Ibu semua, teman-teman semua ya, gimana sih bisa menerapkan sistem thinking di pekerjaannya masing-masing gitu ya, dari sektornya masing-masing, sudut pandangnya berbeda. Bahkan kayak dari project management pun itu merupakan suatu sistem yang sangat kompleks yang bisa kita bikin ya sistemnya gitu. Oke, jadi pada dasarnya yang bisa aku mungkin kesimpulan sedikit kali ya, kesimpulan sedikit tentang dari learning meetup kita malam ini adalah ya kita satu belajar system thinking itu beberapa hal yang harus kita perhatikan itu ada yang namanya si analytical sama ada yang namanya si synthesizing. Synthesizing itu di mana analytical itu di mana kita melihat the smallest component dari kompleks problem yang kita mau solve misalnya. Tapi synthesizing itu adalah bagaimana kita melihat perannya si satu komponen ini in the big picture gitu ya. Terus kemudian juga aku belajar dari beberapa implementasi system thinking yang diterapkan di sektor yang berbeda, misalnya kayak dari pendidikan, yang kurikulumnya mungkin berubah-berubah gitu kan. Terus kemudian dari sistem yang paling kompleks juga di perikanan dan masyarakat pesisir gitu, atau bahkan project management system. Dan juga tadi yang menarik itu adalah bagaimana kalau nggak salah konservasi atau reservasi sih, yang tadi heritage ya, masyarakat heritage gitu kan. It's a very unique perspektif dan juga unique implementation dari system thinking. Oke, baik kalau begitu itu tadi yang kita pelajari. Sebenarnya tadi aku mau minta nih teman-teman semua untuk menuliskan what you learn and juga how you will apply the knowledge into your work pakai Miro. Cuma surprisingly Mironya lagi down saudara-saudara. Miro nggak bisa dibuka hari ini, jadi kita nggak akan pakai Miro ya. Biasanya kita ada lembar kerja gitu kan, tapi hari ini kita tidak ada lembar kerja. Jadi aku harus summarize secara verbal. Nanti apa yang kita omongin, apa yang kita pelajari, highlight dan juga learning key takeaways dari meetup kita hari ini akan kita post di social medianya si Jakarta Hub dan juga di page-nya si Jakarta Hub. Nah, ini adalah informasi untuk online meetup kita selanjutnya yaitu tanggal 21 Juni. 21 Juni aku share juga ya linknya. Kita akan belajar tentang complexity theory. Jadi ya itu ya, awalnya ketika aku pelajari system thinking itu adalah ternyata we have to fall in love with complexity. Kalau design thinking adalah we have to love the problem. Nah, ini adalah we have to learn kita harus belajar mencintai si complexity gitu. Nah, silakan teman-teman kalau misalnya mau join lagi ya. Ini ada teori guide-nya yang bisa dibaca dan juga videonya yang bisa ditonton. Terus silakan teman-teman yang mau ikut ke dalam komunitas globalnya System Innovation Network. Ini juga ada nih join si Jakarta Hub di bit.ly/si Jakarta Hub. Oke. Baiklah, terima kasih teman-teman semua udah hadir untuk learning meetup kita malam ini. Terima kasih Mbak Sani, makasih Mbak Siska, makasih Pak Terima kasih semuanya.
Makasih Mas Radit dan juga Milenia, kita ketemu lagi. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi event tanggal 14 Juni. Terima kasih. Nanti aku akan share infonya ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Siska, terima kasih. Oke, mungkin untuk Mas Radit, Mas Arno, Siwi sama Mbak Milenia boleh kita stay dulu. Terima kasih semuanya. Boleh, Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semuanya. Sehat-sehat semua ya. Ya. Aku stop.